Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi saudaraku Jumat Kliwon ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang weton Jumat Kliwon ya. Weton Jumat Kliwon, fakta dan mitos kaitannya dengan kodam pendamping orang yang lahir Jumat Kliwon. Ada sebuah artikel atau video ya, yang mengatakan bahwasannya kodam dari weton Jumat Kliwon itu adalah Nyi Roro Kidul atau kodam orang sakti ya. Apakah ini fakta atau mitos ya? Kalau saya pribadi itu adalah mitos ya. Terlalu dibesar-besarkan ya, terlalu dihiperbola ya. Ada dulu pelajaran bahasa Indonesia itu majas hiperbola, sesuatu yang kecil dibesar-besarkan gitu. Ya, jadi kodam itu pada dasarnya tidak ikut dengan weton ya. Apapun itu wetonnya tidak diikuti oleh kodam ya. Kodam itu makhluk halus, kodam itu jin ya. Leluhur kita zaman dulu itu tidak bangga kalau diikuti jin. Leluhur kita itu ya zaman dahulu itu ya, malah memberdayakan sedulur papat limo pancer, kakang kawah ade hari-hari getih pusat. Esensi energi dari sedulur papat itu yang ditingkatkan. Makanya banyak kodam-kodam yang mendekat ya, yang menjadi pembantunya, karena kekuatan sukmanya, kekuatan batinnya yang setiap hari-harinya diisi dengan laku prihatin. Jadi kalau teman-teman Jumat Kliwon berpikir bahwasannya lahir Jumat Kliwon diikuti oleh Nyi Roro Kidul, itu adalah pembodohan ya, zaman sekarang. Zaman sekarang itu ngawur ya. Kadang logika itu ya, sudah tahu secara logika tidak masuk akal ya, tapi tetap dipaksakan ya. Coba bayangkan, Nyi Roro Kidul itu cuma satu. Nah, terus yang lahir Jumat Kliwon itu orangnya berapa? Masa atenge meloki kabeh? Ya enggak masuk akal itu. Apakah dia mau pecah raga? Apakah Nyi Roro Kidul mau medar sukmo? Seberapa banyak dia bisa medar sukmo? Wong manusia saja cuma bisa 4 ya. Manusia itu bisa 4 ya, 5 pancernya ya. Misalnya saya ini pancer, jasad ini pancer, sedulur papat kakang kawah ada hari getih ya, kakang kawah ada hari getih pusat 4 ya. Itu bisa menyerupai kita, bisa. Esensi energi sedulur papat itu menyerupai kita, bisa. Itu namanya medar sukmo ya. Tapi kalau itu pakai ilmu ya, itu bisa beberapa ya. Tapi yang beberapa tadi itu kotak makhluk lain. Misalnya kamu mau jadi 7 gitu ya. Misalnya kamu mau jadi 7, ya tinggal ditambah 2 makhluk lagi ya. Seperti ilmunya siapa itu, Yan Santang itu ya, pecah jadi 7. Itu yang 2 itu apa, yang 3 ya, yang 2 itu ya, itu adalah kotak, itu ilmu ya. Lah, ketika kita berbicara masalah kodam pendamping ya, itu adalah makhluk halus ya, jin ya, yang mendampingi kita karena sebuah sebab, bukan karena Anda terlahir Jumat Kliwon terus Anda didampingi ya, jin. Ada juga yang tidak memiliki pendamping, ada banyak. Nah, orang didampingi makhluk halus, orang didampingi jin, mesti ngelakoni ya, mesti ngelakoni. Mbah awake sing ngelakoni, apa leluhure sing ngelakoni. Misalkan kamu punya bapak ya, punya mbah, punya buyut, dukun, paranormal, mesti jinnya akeh
Dan ketika mereka meninggal dunia, kemungkinan Anda diikuti oleh kodam mereka itu juga besar. Nah, ini disebut dengan kodam leluhur. Ya, atau jarine Faizar itu jin nasab. Ya memang benar saja, hanya beda bahasa saja. Kodam leluhur dan jin nasab itu sama saja. Ya. Jadi penyesatan ini, penyesatan kaitannya dengan kodam pendamping orang yang lahir Jumat Kliwon adalah Nyi Roro Kidul, itu penyesatan yang nyata gitu. Ya, tujuannya apa? Supaya Anda yang terlahir Jumat Kliwon itu merasa jumawa. Wah, saya ini kodamnya Nyi Roro Kidul, saya kodamnya orang sakti. Padahal ya, kalau kita nalar secara logika ya, ini dari sudut pandang logika ya, kodam itu kan pembantu tuh. Kodam dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia pembantu, bahasa Jawa perewangan. Ya. Mereka jadi pembantu, tentunya lebih mulia Anda sebagai majikan yang memperkerjakan mereka. Gitu. Ya, paham ya? Jadi ini kebalik ya, fenomena-fenomena akhir-akhir ini kebalik. Ya, kita yang memiliki kodam, tapi pada kenyataannya kita yang menjadi pembantu mereka, harus menyiapkan ubur rampung, semua macam-macam, sesaji semua macam-macam. Nah itulah ya. Jadi mitos ya, bukan fakta orang yang lahir Jumat Kliwon diikuti oleh kodam Nyi Roro Kidul atau orang sakti. Kodam itu ya ikut dengan diri Anda. Kebetulan Anda lahir Jumat Kliwon itu karena sebuah sebab leluhur, yaitu tadi leluhurmu punya peliharaan jin. Kalau leluhurmu tidak punya peliharaan jin, ya kamu tidak akan memiliki kodam. Kamu tidak akan memiliki kodam walaupun leluhurmu memiliki gitu ya. Manakala energinya tidak sama. Misalnya leluhurmu tukang santet, ya kamu ahli ibadah, ya tidak mau kodam leluhurmu ikut kamu, ya ikut yang lainnya yang belunak. Jadi seperti itu. Ada juga kodam pusaka, kodam yang menempati sebuah pusaka. Ya, kalau misalkan teman-teman Jumat Kliwon punya pusaka, entah itu nemu, beli, penarikan atau dikasih, ya selama itu pusaka sepuh ataupun kamardikaan yang sudah diisi oleh makhluk halus jin, maka kamu akan diikuti oleh kodam. Ya, ada juga kodam dari ilmu. Misalnya teman-teman Jumat Kliwon menjalani laku ilmu, Aji Bandung Bondowoso, Lembu Sekilan, maka di dalam tubuh Anda akan bersemayam kodam ilmu. Atau kalau misalkan teman-teman Jumat Kliwon sering datang ke orang pintar, bisa minta pelarisan, minta pagar rumah, pagar badan dan sebagainya, pasang susu, maka di dalam tubuh Anda sudah terpasang kodam pemaharan. Lah itulah sumber-sumber kodam. Jadi kalau misalkan kodamnya orang yang lahir Jumat Kliwon, Nyi Roro Kidul, Begawan Sakti, yaitu pembodohan yang berjamaah ya. Kalaupun Anda memiliki kodam, ya mesti warna-warna macam-macam ya. Dari sumber beberapa tadi akan menghasilkan kodam yang beraneka ragam ya. Nah, demikian, semoga bermanfaat. Nah, silakan ya teman-teman Jumat Kliwon, resapi ya apa yang saya sampaikan, kalau perlu dibuktikan ya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.